Halo semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Bertemu kembali bersama saya Francisca Romana Retno dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dan Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peranan filsafat bahasa dalam perkembangan linguistik. Bahasa mempunyai sebuah posisi yang sangat penting dalam diskursus filsafat. Berdasarkan landasan dari filsafat, teori-teori mengenai bahasa memulai langkahnya sebagai teori utama. Rujukan para penelitian, pemerhati, dan pengguna bahasa pada tahun 1950-an. Dan sebagai teori-teori utama yang dijadikan sumber referensi primer para linguis dan pemerhati bahasa pada saat ini. Akan tetapi menurut Tyler Burke, seorang guru besar filsafat, diskusi mengenai filsafat bahasa masih belum mendapatkan perhatian dan apresiasi terhadap masyarakat publik. Dalam hal ini, Burke mengatakan, "These arts have not been widely appreciated by the general intellectual public." Lebih lanjut, berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Burke tersebut mempunyai hal yang sangat penting untuk diungkapkan dari sudut pandang filsafat dan dimulainya pada tahun 1950-an dan kontribusi terhadap linguistik. Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan oleh Burke, tulisan menjelaskan perkembangan filsafat bahasa dimulai sejak tahun 1950-an dan fluktuasi teori bahasa yang dilihat dari diskusi oleh para filsuf sejak tahun 1950-an dan paradigma filsafat bahasa yang dimulai tahun 1950-an sebagai landasan berpikir terhadap fenomena-fenomena linguistik. Selanjutnya, terdapat 3 sarana berpikir ilmiah. Tersebut ada bahasa, matematik, statistika. Sedangkan bahasa memungkinkan manusia untuk berpikir secara abstrak, sistematis, teratur, terus-menerus untuk berpikir, serta menguasai pengetahuan-pengetahuan. Dengan bahasa, manusia berbeda dari binatang, dapat memikirkan dan membicarakan objek-objek yang tidak berada di depan matanya. Contoh perbedaan bahasa hewan dengan manusia adalah bahasa manusia menggunakan simbol-simbol untuk mempermudah manusia untuk dalam berkomunikasi dengan sesama manusia. Sedangkan bahasa hewan itu menggunakan gerakan bahasa isyarat, mimik wajah, tatapan mengikuti, dan lain sebagainya. Kehidupan dunia yang kompleks dibahaskan dalam pernyataan yang sederhana dan dapat dimengerti. Bahasa pun menjadikan kita dapat mengkomunikasikan pengetahuan kepada orang lain. Secara ringkas, bahasa membantu ilmuwan berpikir secara ilmiah, yaitu berpikir secara induktif dan berpikir secara deduktif. Dengan perkataan lain, bahasa menjadi alat untuk menarik kesimpulan secara deduktif maupun induktif. Bahasa memungkinkan ilmuwan melaksanakan silogisme dan menarik kesimpulan atau pengetahuan ilmiah. Oleh karena itu muncullah diskusi filsafat bahasa yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah berdasarkan sudut pandang bahasa.
Selanjutnya, berpikir merupakan kegiatan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi itu sendiri adalah di mana cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum, yang akan ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang di dalamnya itu ada kesimpulan yang bersifat khusus dan ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Bahasa secara khusus dikaji di dalam disiplin linguistik tentang bahasa dengan pendekatan tradisional yang telah dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi di masa Yunani dan dilanjutkan dengan pendekatan modern pada abad ke-18. Pada saat ini, linguistik seperti disiplin ilmu lain kian dan sangat berkembang dan maju. Perkembangan linguistik tidak dapat dilepaskan dari peran filsafat bahasa. Filsafat bahasa dan linguistik pun memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi, walaupun filsafat tidak pernah secara tegas memberi label filsuf bahasa kepada orang tertentu, tetapi filsuf-filsuf dari disiplin bidang lain sangat memahami dan mengerti akan arti pentingnya bahasa dalam memecahkan fenomena-fenomena yang ada di dunia yang sedang terjadi. Hal ini yang mengalami perkembangan penelitian linguistik dan multidisiplin di ilmu yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Jika saya salah menyampaikan perkataan dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.